Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Natal ada di tengah-tengah hati yang gelisah, wabah masih ada dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati, ragu bersalaman antara sesama. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Jingle bells, jingle bells, snowing and blowing, pass it over. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, and jingle bell, dancing and dancing and jingle bells square in the frosty air. Was the right time, the right time to rock the night away. Jingle bell time, well time, go riding in the wet sleigh. Giddy up, jingle bells, jingle bells, jingle around the clock. And jingling a jingling bee, that's the jingle bell rock. What's the right time? It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingling a jingling bee. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Shalom adik-adik, damai di hati. Segala puji syukur, hormat patut kita persembahkan di hadapan Allah Bapa di sorga yang sudah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia yang sudah menebus dosa kita. Dan saat ini kita sedang menanti kedatangannya dengan penuh sukacita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat ini ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Hari Sabtu 12 Desember tahun 2020 akan segera dimulaikan. Dan kita akan mendengarkan susunan acara dalam ibadah saat ini.
Susunan acara yang pertama adalah ucapan selamat datang. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan Natal. Keempat, ucapan terima kasih. Dan yang kelima, penutup. Kita akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Wakil Ketua Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam Enci Tenti Bimbang Nau. Ya, shalom. Yang ada di rumah shalom. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita patut persembahkan bagi Tuhan Allah Bapa di surga. Bersyukur di saat ini kita boleh kembali bertemu. Ici berada di tempat di gereja dan adik-adik juga berada di rumah, dan harapan kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah menyambut Natal anak sekolah minggu bersama guru sekolah minggu Jemaat Yarden saat ini, atas nama komisi menyampaikan selamat datang pertama untuk kadim kita Ibu Pendeta Anneke Noya, yang berikutnya untuk badan pekerja yang sudah hadir pada sore hari ini, yang terkasih Ibu Penatua Vera Ambar, dan selamat datang juga untuk adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang sudah boleh hadir di gedung gereja. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua di saat ini. Amin. Amin. Terima kasih dan shalom. Selanjutnya kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Dan ibadah kita saat ini akan dituntun oleh yang terkasih Pendeta Ibu Anneke Noya MTH. Sementara kadim dalam persiapan, semua diundang berdiri. Kita angkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ya Tuhan Yesus, kami rindu menyambut Natal-Mu. Kami rindu merayakan kedatangan-Mu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Kita menyanyi telah lama ku cari-cari. Cari-cari
kita masuk dalam tahbisan. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Gemim Yarden Singkil Kampung Islam pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Marilah kita menyanyi dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Silakan duduk. Sejak Adam dan Hawa, manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus Sang Penebus dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua, kami tunduk di hadapan-Mu sambil membawa seluruh kehidupan kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih tidak dengar-dengaran. Seringkali kami masih suka melawan. Seringkali kami mengecewakan akan hati orang tua kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kami marah-marah. Seringkali kami memukul teman, memukul adik, memukul kakak. Sebagai orang tua, sebagai guru-guru, seringkali kami susah untuk membendam rasa emosi kami. Ya Tuhan, kalau mau dipikir-pikir, ada begitu banyak kesalahan, dosa yang sudah kami semua lakukan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Karena itu kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Memohon ya Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Marilah kita menyanyi, Kau Tuhanku, Penebusku. Kau datang
Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Marilah kita menyanyi, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Anak-anaknya dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Pemberitaan mengenai kedatangan Sang Juru Selamat. Dengar pelakat, ada berita penting. Dengarkan pelakat ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yes, kalau Tuhan memberi tanda, maka tandailah itu di Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagramku, supaya kabar tentang kedatangan Juru Selamat tersebar sampai ke ujung bumi. Marilah kita menyambut kedatangan Juru Selamat dengan menyalakan lilin sambil menyanyi Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia
untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Natal. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami yang beribadah kepadamu. Di dalam kami menyambut akan Natal-Mu Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami anak-anak boleh tenang, boleh duduk yang manis, tidak jalan-jalan, tidak bercerita di tempat dengan teman-teman kami. Tetapi kami sungguh-sungguh mau mendengar cerita. Kami sungguh-sungguh mau memperhatikan cerita. Karena kami percaya cerita tentang-Mu itu adalah cerita sukacita. Dan Tuhan yang akan berkati kami semua, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang-orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Shalom, damai di hati,
Apa kabar kita semua di sore hari ini? Puji Tuhan. Amin. Doh, puji Tuhan. Semua dalam keadaan yang diberkati. Baik yang beribadah di rumah gereja ini maupun anak-anak, guru-guru sekolah minggu ataupun orang tua yang bersama-sama beribadah di rumah. Kita mengucap syukur karena hari ini orang semua boleh bergembira karena sebagai anak-anak sekolah minggu orang beribadah khusus dengan penuh rasa senang karena ibadah seperti pada saat ini 1 tahun berapa kali anak-anak? 1 kali. Jadi 1 tahun 1 kali. Orang beribadah menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat. Apa tuh orang jemaat ini? Oh betul, pintar. Jemaat Yarden, jemaat Gemim Yarden, Singkil Kampung Islam. Orang anak-anak sekolah minggu ada di kolom berapa? Kolom berapa sampai kolom berapa itu anak-anak sekolah minggu ada beribadah? Dari kolom 1 sampai kolom berapa? Aduh, jadi anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai di kolom 2. Orang beribadah bersama-sama. Orang bergembira bersama-sama. Orang bersukacita bersama-sama. Tentu ada anak-anak yang pakai baju gagak-gagak karena ada siap. Ini ibadah khusus, ibadah pohon terang, ibadah menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Pasti tuh anak-anak sekolah minggu dapat lihat cantik-cantik sekali. Yang ada di sini ataupun yang ada di rumah ganteng-ganteng. Yang di sini ataupun yang ada di rumah. Itu guru-guru lagi. Bahkan bersama dengan orang tua. Saat ini siapa yang suka dengar cerita Natal? Angkat tangan tinggi-tinggi. Odoh, semua aku tak suka mau dengar cerita Natal. Nah, cerita Natal ini Ibu Pendeta akan menyampaikannya dengan ada yang so tahu baca, anak-anak ada yang tahu baca. Apa ini ada tulis? Anak-anak di rumah apa ini ada tulis? Pesta. Oh, ada pesta. Pesta yang akan dirayakan oleh anak-anak. Dia bercerita begini anak-anak. Ketika hari Natal somo tiba, berarti belum di tanggal 25. Sama dengan torang. Hari Natal somo tiba. Hari ini baru tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12. Jadi masih ada berapa hari Katu? Oh masih ada 13 hari. Ada ini 4 orang anak yang sungguh mereka 4 orang anak yang rajin pergi di ibadah sekolah minggu, pergi di ibadah sore gembira. Anak-anak
anak-anak ini anak-anak yang kreatif. Dorang so tahu bahwa somo hari Natal. So nyandak lama lagi hari Natal. Dorang pikir bahwa kalau mau hari Natal ingin mau pakai baju, aduh baju baru. Anak-anak di rumah bagaimana? Suka mau pakai baju baru? Aduh. Ada yang suka mau pakai baju baru. Ada yang suka mau pakai sepatu baru. Ada yang suka di rumah mesti ada itu di toples. Isi apa itu? Odo isi cookies. Ada yang suka mau baprong-prong. Sama deng sekarang ini tuh kalau di gereja nyandak sama deng tuh lalu. Di gereja sekarang ada prong-prong Natal. Ada pohon terang di sini. Pasti juga di rumah anak-anak ada pohon terang. Angkat tangan yang so ada pohon terang. Yang so hias itu pohon terang di rumah. Udah. Enci lagi ada, bukan cuma anak-anak. Kalau Badan Pekerja Penatua Vera dan oh ada lagi Penatua Vera. Pendeta ada. Jadi rupanya orang so ada pohon terang. So siap itu pohon terang. Karena katu orang mau merayakan Natal. Nah adik-adik, 4 anak ini pada waktu mereka pulang dari ibadah sore gembira, dorang bacerita. Dia penama 4 anak ini. Yang pertama dia penama Matius. Yang kedua dia penama Markus. Coba Enci di sini. Jadi ada Matius, ada Markus, ada Maria, ada Deborah. 4 anak ini. Kalau orang penama kute, nama-nama dari apa itu? Aduh, jago sekali. Anak-anak di rumah ini nama-nama Matius, Markus, Deborah, Maria, Deborah. Nama-nama di mana? Alkitab. Baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Nama-nama Alkitab. Nih anak-anak ini senang sekali. Orang waktu pulang dari sore gembira, dorang senang sekali. Karena dorang PNC bilang torang somo Natal. So nyandak lama lagi Natal. Senang sekali kun dorang bacerita. Ini Matius, Markus, Maria dan Deborah bacerita. Teman-teman, ini Natal somo dekat. Jabekeng pohon terang. Mari torang bekeng perayaan. Torang rayakan. Torang bekeng acara. Torang bekeng pesta khusus. Torang anak-anak. Kon torang undang. Torang pe teman-teman. Torang undang juga itu orang-orang tua. Oh dorang kuti ada inisiatif. Dorang suka mau bekeng. Dorang mau suka bekeng perayaan. Mau suka bekeng pesta dalam rangka menyambut Natal. Semangat sekali dorang ampa ini. Semangat sekali dorang. Karena dorang tahu itu Natal itu berita yang penuh dengan sukacita. Ketika ini Matius usulkan, torang bekeng Natal. Ini Markus bilang, iyo, torang bekeng Natal. Apalagi itu Natal cuma 1 tahun 1 kali. Torang mesti bekeng. Kok ini Maria bilang begini? Bagaimana dang? Torang mau bekeng itu. Iyo no, ni Deborah. Iyo no, torang bekeng. Torang hias tu tampa. Torang prong. Torang ambil juga yang dari rumah. Torang punya dari rumah. Untuk si baku-baku tambah. Torang pinjam lepas torang pi teman-teman. Kon torang si baku-baku tambah supaya jadi bagus, jadi banyak itu prong-prong. Kon kemudian torang mau bilang buat orang tua, torang mau bawa makanan.
Kong torang mau undang torang pe teman-teman. Duh, bagus sekali itu Kang. Kong mau pakai musik le, supaya torang mau menyanyi, senang-senang. Torang mau minta torang pe guru sekolah minggu mau hadir. Kong mau baca cerita pa torang. Senang sekali. Tiba-tiba ini Matius dia bilang begini, Iono, Mar, sekarang tuh sementara COVID. Teman-teman, sekarang sementara COVID. Kita ada dengar kalau jabekeng perayaan itu nimbole cuma ditampak kecil, mesti ditampak besar. Kalau torang mau undang teman-teman, torang mesti pergi ditampak besar bekeng. Kong torang mau duduk sama nih, torang ada pergi di sore gembira, kasih jarak. Kong mesti mau pakai masker. Kong kemudian torang mesti mau sadia air mau cuci tangan. Torang sadia hand sanitizer. Kok DP teman bilang gampang kok itu. Yang penting torang suka untuk mau bekeng. Kalau begitu di mana dang itu tanpa besar? Kong ini Maria bilang begini, Kang Ana, Matius, ngana pe rumah kan pe besar sekali. Ngana pe muka lagi pe besar. Bikin juga apa ngana pe rumah dang. Oh, boleh no Mar, mau bertanya dulu pak kita pe mama, kita pe papa. Kalau le dorang mau izinkan. Oh iyo, kalau begitu Mardang torang pergi sama-sama, torang pergi pangana pe rumah, kun torang mau bertanya. Kemudian di 4 anak ini dorang datang. Selamat sore tante. Pas ini Matius pe mama ada keluar di pintu, baku dapa dorang baru datang, masuk dari pagar, dorang bilang selamat sore tante. Anak-anak kalau torang japi pa rumah orang, torang mesti kasih hormat. Sama deh ini 4 orang anak, dorang datang di rumah, dorang kasih hormat. Jadi kalau torang datang pagi pe orang pe rumah, torang bilang apa? Selamat. Kalau torang datang siang, torang bilang apa? Selamat siang. Datang sore, datang malam, torang bilang selamat sore, selamat malam. Sama dengan dorang 4 ini. Dorang datang. Kong tuh Matius pema bilang selamat sore anak-anak. Aduh dapat lihat dok moni pemuka ini senang-senang sekali. Iya no tante, torang senang sekali. Soalnya tante, dorang senang-senang bacerit. Soalnya tante torang kuat. Ada bapikir torang mau bikin pesta Natal. Oh iyo, tante bilang oh iyo bagus sekali itu. Iya tante, torang suka sekali mau bikin itu pesta Natal. Apalagi kan rumah tante besar, luas. Tante, nah, ini Maria langsung bilang tante, boleh kuat torang mau bikin di sini. Kong tante bilang boleh sekali no, masa nih boleh mau beribadah? Boleh sekali mau datang beribadah. Udah orang senang sekali domba hore, orang ada tanpa luas, hore, orang mau bekeng ini perayaan ini pesta Natal ini. Mar, nih tante ini Matius pe mama tanya begini. Ngoni luar biasa, anak-anak yang kreatif. Tapi Ngoni tahu ndak apa itu arti Natal? Nah, tante mau tanya dulu, apa itu arti Natal? Nah anak-anak, kalau tanya pak orang, apa itu arti Natal? Orang tahu? Tahu anak-anak apa itu arti Natal? Apa dan itu arti Natal? Kelahiran arti Natal. Anak-anak di rumah apa tuh arti Natal? Ya arti Natal adalah kelahiran. Itu Natal. Natal adalah hari kelahiran. Kong kalau Natal hari kelahiran, orang Kristen rayakan. Hari kelahiran siapa yang torang rayakan anak-anak? Kuat-kuat. Di rumah Bataria siapa yang torang rayakan?
merayakan. Kuat-kuat siapa? Yesus Kristus. Odo, orang merayakan Yesus Kristus yang lahir. Kong, Tuhan Yesus lahir di mana dang anak-anak? Kandang domba. Tuhan Yesus lahir di mana? Kandang domba. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Di kota apa? Di kota apa anak-anak? Kuat-kuat. Di kota Betlehem. Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem. Itu kota Betlehem itu kota yang kecil. Kota yang terpencil pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus lahir, tadi bilang apa, di mana Tuhan Yesus lahir? Di kandang domba. Di kandang domba itu tempat yang mewah sekali, betul? Betul, kandang domba itu tempat yang gagah sekali rupa ini. Ada koi, ada box bayi, ada bantal. Betul? Oh, nyanda katu. Kandang domba itu adalah kandang binatang yang tempatnya kotor, bukan tempat yang mewah. Nyanda sama dengan torang. Torang lahir di rumah sakit. Ada yang lahir di kandang. Aduh, nyanda di rumah sakit. Pada hari di mana Tuhan Yesus dilahirkan, itu merupakan suatu berita besar. Nah, anak-anak, tante mau baca cerita. Karena anak-anak tahu kute bahwa itu Natal yang anak-anak mau rayakan itu kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang tante mau baca cerita. Ini tuh tante bilang tentang peristiwa kelahiran. Peristiwa kelahiran di sini ada gambar. Ini gambar apa? Anak-anak di sini boleh bilang siapa itu? Itu dua orang. Oh, Maria dan Yusuf. Di sini ada gambar Maria dan Yusuf. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh semua orang mendaftar. Maka ini dua orang ini, Maria dan Yusuf, mereka pergi ke kota mereka, yaitu ke kota Betlehem. Di sana mereka mendaftarkan diri. Dan ketika Maria dan Yusuf ini sampai di kota Betlehem ini, maka Maria melahirkan. Maria melahirkan di kota Betlehem, bukan di rumah, karena pada waktu itu tempat penginapan penuh dengan orang-orang yang pulang kampung. Sehingga mereka cuma mendapatkan kandang yang kosong. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara. Dan karena itu Yesus lahir di kandang yang hina, dan kemudian dia dibaringkan di palungan. Dia dibungkus dengan kain lampin. Pada malam Yesus dilahirkan, di luar kota Betlehem ada padang yang luas. Di padang itu ada para gembala sementara menjaga dombanya. Ketika mereka sementara menjaga dombanya, datang ini malaikat Tuhan. Ini gembala sementara menjaga domba, datang ini malaikat Tuhan. Ini malaikat Tuhan menyapa akan gembala yang ada di padang dengan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini
malaikat yang ada sampaikan kepada para gembala yang sedang menjaga dombanya. Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat. Artinya bahwa Dia yang memberikan keselamatan bagi manusia yang telah berdosa. Dan karena itu malaikat mengatakan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ketika ini malaikat memberitakan bahwa bayi akan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, tiba-tiba muncul segenap bala tentara dari sorga. Bayangkan adik-adik waktu malam itu, tuh gembala Adalia, bala tentara dari sorga turun dan menyanyi, memuliakan akan Tuhan seperti bacaan yang kita baca tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat menghilang dari mata para gembala, kemudian dorang berkata satu dengan yang lainnya, mari torang pergi ke dalam kota. Seperti apa yang malaikat ada bilang ke orang. Orang mau cari betul nyanda itu. Dorang kasih tinggal itu domba-domba di padang. Dorang pikir. Betul nyanda ini tuh malaikat ada bilang. Dorang cari. Dorang dapa. Di kandang itu ini gembala-gembala. Dorang dapa. Oh ternyata betul bahwa ada seorang bayi yang telah dilahirkan, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Ada siapa nih bayi ini pemama dan papa? Siapa? Ada Maria dan Yusuf. Gembala-gembala datang menyaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar. Malaikat tidak pernah salah. Malaikat tidak pernah berdusta, karena malaikat adalah utusan Allah. Dan itu mau menunjukkan suara Allah yang disampaikan kepada para gembala. Sehingga rasa senang sekali. Gembala-gembala ini senang sekali karena berita itu benar. Berita itu bukan berita dusta. Bahwa ada anak yang telah dilahirkan yang kemudian diberi nama Immanuel. Diberi nama Yesus. Kalau Immanuel artinya apa anak-anak? Anak-anak tahu? Di sini tahu itu Immanuel? Kalau di rumah tahu itu Immanuel? Coba bilang kuat-kuat. Allah beserta kita. Itulah Dia. Dia Yesus yang beserta dengan kita. Dengan senang sekali. Para gembala itu kembali ke tempat mereka di ladang. Mereka puji Tuhan. Mereka bersuka cita kepada Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat sama seperti berita yang telah disampaikan oleh malaikat. Ini 4 anak yang ada dengar ini berita. Dorang, oh begitu dang tante. Iya. Kemudian kalau ngoni mau bikin pesta, ini kembali nih tante yang mamanya Matius bilang, kalau ngoni mau bikin pesta. Sekarang tante mau tanya, itu cerita tadi, waktu Tuhan Yesus lahir ada pesta? Anak-anak ada pesta? Nyanda. Waktu Tuhan Yesus lahir, nyanda ada pesta. Tuhan Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan.
Dan karena itu kalau mau merayakan Natal, itu pesta bukan yang utama anak-anak. Bukan yang utama. Tetapi yang utama adalah hati yang mau menyambut Tuhan yang telah lahir. Karena Dia menjadi juru selamat kita. Bagaimana Dia menjadi juru selamat kita anak-anak? Kemudian Yesus menjadi juru selamat dengan Dia harus mati di mana? Aduh, pintar-pintar nih anak sekolah minggu ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati karena untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dia mati dengan penuh penderitaan. Dia pe kepala ada taruh apa? Mahkota duri. Dia pe tangan ada paku keluar darah. Orang kalau orang mau paku, ada yang berani mau paku tuh tangan? Nyandak doe mau badara. Tapi Yesus ini dipaku di atas kayu salib berdarah. Bahkan Dia dicambuk. Colia, Dia disiksa, Dia dicambuk. Anak-anak lihat baik-baik. Tuh Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Dia ternyata menderita untuk kita sekalian. Dia mati untuk kita sekalian. Dia dikuburkan untuk kita. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi Allah yang hidup, bukan Allah yang mati saja. Benar Tuhan Yesus mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Orang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Anak-anak percaya? Percaya. Amin. Anak-anak di rumah percaya Tuhan Yesus bangkit? Percaya. Amin. Anak-anak di rumah semua percaya Tuhan Yesus bangkit. Karena itu kita merayakan Natal adalah tanda daripada kita merayakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau datang kepada kita sekalian. Siapa yang percaya angkat tangan? Siapa yang percaya angkat tangan? Bahwa Tuhan itu Tuhan yang telah datang, Tuhan itu Tuhan yang hidup, Dia sebagai juru selamat bagi kita semua. Yang angkat tangan, mari orang mau berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami menyambut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kami. Kami percaya Tuhan sudah bangkit memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hati kami. Tinggallah dalam hati saya, tinggallah dalam hidup saya untuk selama-lamanya. Dan tolong saya untuk mengingat terus kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita telah berdoa memohon. Kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, yang rajin untuk beribadah, yang taat dan setia kepada Tuhan. Kita mesti tahu bahwa merayakan Natal bukan pesta pora, bukan itu yang paling utama. Bukan dengan ada hadiah-hadiah yang bagus, bukan ada baju baru, bukan ada sepatu baru. Walaupun orang tua mungkin sobri itu orang ada baju baru, sepatu baru, tetapi bukan itu yang utama anak-anak. Tetapi yang utama adalah kita yang mau percaya, dengar-dengaran, taat dan setia kepada Tuhan. Biar lihat orang mau merayakan Natal, orang so ada baju baru, ada ampa baju baru, karena mau pakai di hari Natal pertama, hari Natal kedua, kemudian mau pakai di tahun baru pertama, tahun baru kedua. Di rumah tuh mama dan papa susah dia banyak-banyak tuh cookies, kong ada minuman, kong ada minuman keras percuma itu. Oh?
Kalau torang pe hati nyandak mengasihi Tuhan, sia-sia semua yang ada pak torang yang torang siapkan dekorasi baprong-prong pe gagak-gagak, kong torang pe hati nyandak taat dan setia kepada Tuhan, nyandak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan ingin torang dengar-dengaran, Tuhan ingin torang melakukan akan setiap perintahnya. Tuhan rindu torang semua datang kepada Tuhan. Sehingga perayaan Natal adalah perayaan di mana kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita, hidup kita. Ini Tuhan, saya anak-anak-Mu. Ini Tuhan, saya pelayan-pelayan, saya guru-guru sekolah minggu. Ini Tuhan, kami orang tua. Kami datang kepadamu, membawa hidup kami, ubahkanlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia di hadapan Tuhan. Tuhan berkati orang semua. Amin. Desa Mamangan. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Tuhan berfirman, janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Dengan hati yang rendah dan beribadah, kami mau memberi persembahan kepadamu, ya Tuhan. Sambil memberi persembahan, marilah kita menyanyi selamat, selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Damai yang kau bawa
Marilah kita berdoa akan persembahan ini dan berdoa bersama dalam pujian kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami beribadah sebagai persekutuan yang ada di jemaat ini melalui Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu. Kami beribadah bersama menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini Tuhan, kami ada di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa kasih Tuhan melawat kehidupan kami, memberkati kami sebagai anak-anak, menjadi anak-anak yang taat dan setia, anak-anak yang baik yang membanggakan akan hati Tuhan, karena kami dengar-dengaran kepadamu. Kami dengar-dengaran dan kami sayang kepada orang tua kami, kepada papa, mama, opa, oma, saudara-saudara kami, kakak ataupun adik kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah lahir bagi kami. Engkau menjadi Allah yang hidup, Engkau sebagai juru selamat bagi kami. Pimpin kami terus Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memberi persembahan. Tuhan, kuduskanlah semua pemberian kami. Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkati sebagai orang-orang tua yang sementara membesarkan anak-anak, mendidik, menasehati, memberi perhatian-perhatian untuk masa depan bagi anak-anak dalam sekolah sekarang ini. Tuhan, berkati usaha kerja orang tua. Kami bersyukur bersama dengan Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, Ketua, Penatua bersama dengan semua guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati dalam kerja dan pelayanan ketika kami telah berada di bulan Desember ini. Tapi juga untuk melihat ke depan tahun yang baru yang Tuhan sediakan. Terus ada semangat, terus ada sukacita sebagai pelayan-pelayan anak. Kami berjalan dalam terang, kami bersatu padu di dalam kami menjawab panggilan Tuhan. Sekalipun sebagai komisi merasakan bukan sedikit tantangan-tantangan dalam menghimpun, melibatkan, mengajak akan semua guru-guru sekolah minggu dalam kegiatan pelayanan bagi anak di kolom masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kerja dan pelayanan komisi. Tuhan akan terus menuntun dan membantu, memampukan Komisi Pelayanan Anak untuk melaksanakan tugas panggilan mereka dengan program-program yang dibuat, apakah program tahunan maupun program di setiap periode yang ada. Maka kami serahkan terus kehidupan pelayanan Komisi Anak Sekolah Minggu Jamaat. Kami serahkan pelayanan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom. Enci-enci, angku-angku diberkati oleh Tuhan, punya semangat, punya sukacita bagi anak-anak yang Tuhan perhadapkan kepada mereka semua. Beri kuat dan sehat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pelayanan gereja Tuhan. Engkau berkati program-program yang ada. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Maka terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak diundang untuk berdiri dan kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama pada saat ini. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat damai sejahtera-Mu, agar di tempat kebencian aku membawa kasih, di tempat penghinaan aku membawa ampun, di tempat perselisihan aku membawa kerukunan, Di tempat kerusuhan aku membawa kebenaran, di tempat kebimbangan aku membawa pengharapan, di tempat kegelapan aku membawa terang. Tuhan, ajarkanlah kami agar kami tidak hanya ingin dihibur, tetapi terlebih ingin menghibur. Tidak hanya ingin dimengerti, tetapi menaruh perhatian. Tidak hanya ingin disayangi, tetapi terlebih ingin mengasihi. Karena dengan merendahkan diri kami menjadi kaya. Dengan kehilangan diri kami memperoleh selamat.
dengan mengampuni kami menerima ampun. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita menyambut Natal Yesus Kristus yang kudus, serta memberikan damai sejahtera kepada kita semua sekarang ini sampai Dia datang kembali. Marilah kita menyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam menyambut Natal Yesus Kristus yang kudus, serta memberikan damai sejahtera kepada kita semua sekarang ini sampai Dia datang kembali. Silakan duduk. Demikian ibadah ini telah selesai. Tuhan Yesus sayang patorang semua. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ada sukacita semua? Amin. Ya, demikianlah ibadah menyambut Natal Yesus Kristus untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam di sore hari ini. Dan kita semua percaya meskipun kita tidak beribadah secara bersama karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi Enci juga percaya kita semua diberkati karena ketika kita akan menyembah Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi, kondisi maupun tempat. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah menyambut Natal saat ini.
baik untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama guru-guru sekolah minggu dan keluarga, maupun komisi bersama guru-guru sekolah minggu, dan juga anak-anak sekolah minggu yang menjadi penyelenggara sore hari ini, bersama dengan BPNJ yang terundang dan juga Ibu Pendeta yang sudah hadir sore ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati teristimewa untuk pelayanan ibadah di sore hari ini. Oh, yang terkasih Ibu Pendeta Anneke Noya MTH, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, juga memberkati dalam keluarga. Kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu sambutan Natal yang akan dibawakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Dalam hal ini dibawakan oleh Ibu Penatua Vera Tatumpe Ambar. Silakan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari yang ke-12 anak-anak atau adik-adik sekolah minggu Jemaat Yarden boleh bersyukur dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tentu semua senang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang hadir pada sore hari ini, yang kami kasihi dan hormati Ibu Pendeta Anneke Noya MTH yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, terlebih adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan juga dalam keluarga. Yang kami kasihi dan hormati Penatua Sekolah Minggu, Ibu Penatua Geradina Dalending. Tuhan Yesus memberkati juga semua komisi yang sudah boleh ada pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan tentunya semua ada karena Tuhan. Bapak Ibu jemaat, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebenarnya orang semua boleh beribadah, boleh menikmati akan Natal Yesus Kristus dengan sukacita, dan tentunya tidak terbatas seperti pada saat ini. Itu karena apa adik-adik? Karena apa orang sekarang terbatas beribadah sekolah minggu? Karena COVID-19. Orang-orang tua atau lansia yang tidak bisa hadir di gedung gereja, juga anak-anak di bawah umur 12 tahun. Dan orang semua tahu bahwa pada 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, ada himbauan yang sudah disampaikan oleh Sinode bahwa untuk ibadah-ibadah Natal diperketat karena COVID-19 bertambah banyak. Terlebih untuk kegiatan Natal tersebut, orang musadia makanan-makanan prasmanan itu sebenarnya ditiadakan. Hanya boleh makanan kotak. Namun karena
keputusan sidang pada waktu yang lalu atau bulan yang lalu, kita boleh melaksanakan Natal di kolom-kolom. Itu kami sudah hubungi ketua jemaat karena sudah diputuskan, jadi nanda apa-apa kata mau bekeng prasmanan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, boleh mau bawa cerita sedikit pendek? Boleh adik-adik? Pada waktu yang lalu torang kalau ibadah Natal itu mama-mama deng papa-papa, nani mau kasih apa kalau Natal pak anak-anak? Kado toh? Saat itu ada ibadah Natal di gedung gereja, ibadah Natal anak sekolah minggu. Jadi itu anak-anak pe banyak, DP mama-mama dan papa-papa, nani kasih itu kado pe banyak sekali. Jadi setiap anak ada yang 5, ada yang 3, sampai itu encik mau panggil susah sekali. Karena pe banyak tuh anak-anak. Setelah waktu mau dorang sebuka di situ itu kado-kado. Ada yang sepatu, ada yang baju pegaga, ada yang mainan, ada yang petasan, ada yang coklat, macam-macam. Setelah itu dorang sementara buka kado, ternyata ada kado satu besar sekali di sudut gereja. Itu kado cuma bungkus dengkoran. Ternyata kado itu satu orang anak yang ada bungkus di situ, bungkus dengkoran. Lalu dorang ambil itu kado, itu anak bagra terpaksa itu bungkusan tarobe. Ternyata itu anak sobagra kong itu kado anak kecil ini yang ternyata dia kasih yang susah, dia miskin. Seperti Tuhan Yesus lahir di kandang binatang. Dengan situasi, kondisi pada saat Tuhan Yesus lahir berbau busuk dan nyanda ada kain yang bagus-bagus, baju yang bagus dipersiapkan, cuma ada kain lampin. Itu anak sekalipun dia susah, DP orang tua bungkus pada dia taruh di gereja. Biar nyanda ada kado, dia pe diri sendiri yang hadir di gereja. Jadi kalau torang besok-besok nyanda ada COVID, torang harus rajin-rajin datang ke gereja untuk mengikuti ibadah atau sekolah minggu di gereja dan sore gembira dan lain-lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di masa Advent ini kita semua menyambut kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita diingatkan untuk mempersiapkan iman kita, mempersiapkan imun kita dalam rangka COVID-19 ini. Jadi marilah torang saling mengingatkan untuk kehidupan bersama. Torang saling baku tegur sapa kalau ada yang salah, kalau ada yang misalnya ada yang kurang senang. Karena Natal ini mari torang baku-baku baik, baku-baku sayang dalam torang pe kehidupan. Terlebih COVID-19 ini, sekalipun torang memakai masker, jaga jarak, dan tentunya rajin cuci tangan.
torang saling baku tegur. Kalau ada teman yang nyendak pakai masker, tolong pakai masker. Ada teman yang biasa torang semua duduk baku dekat, baku-baku, dorang bilang baku-baku gandeng kalau baru baku dapa, usahakan jangan. Deng baku-baku ingat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi dan situasi negeri seperti ini, tentunya kerinduan kita akan pelataran Bait Allah sebagai sumber kasih, rukun dan damai menjadi harapan dalam penantian. Kiranya di Minggu Advent ini kita semua memaknai kehidupan kita, karena Yesus Kristus sudah datang melalui kehadirannya dan sedang datang sekarang, bahkan akan datang kedua kalinya. Semoga Dia datang, kita dapati torang semua baku-baku baik dan pasti torang layak untuk menghadap Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan akan kita wujudkan bersama. Demikianlah sambutan Natal pada saat ini. Kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam dan keluarga besar Tatumpe Ambar menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Shalom. Damai di hati. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang keempat, yaitu ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Komisi Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam, Penatua Geradina Dalending SPD. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu dan Guru Sekolah Minggu, Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 di sore hari ini telah terlaksana dengan baik. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberi kita kekuatan, kesempatan untuk ada dalam persekutuan ibadah. Walaupun orang ibadah di kolom masing-masing, tetapi biarlah kita selalu bukan hanya menerima damai Natal yang diberikan oleh Yesus Kristus, tetapi juga siap untuk membagikan damai itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tentunya atas nama Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Encik Pendeta Anak Kenoya MTH yang telah melayani ibadah kita di sore hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati Encik Pendeta bersama dengan keluarga dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Terima kasih juga disampaikan kepada Penatua Ibu Vera Tatumpe Ambar yang telah memberikan sambutan Natal di sore hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati Ibu Penatua bersama dengan keluarga Tatumpe Ambar. Dan terima kasih juga kepada anak-anak sekolah minggu yang terlibat di sore hari ini. Ada Aurel, hai, ada Gio, ada Kasih, terima kasih sudah mengisi liturgi. Dan juga kepada Enci
Tenti, Encik Ruth, Encik Maria, Encik Wati, dan juga pemain keyboard Bapak Sony Loho, dan juga semua anak-anak yang sudah beribadah di kolom maupun di rumah masing-masing. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap setia dalam ibadah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk setiap kolom-kolom yang sudah memberikan atraksi anak sekolah minggu lewat video. Terima kasih sudah melengkapi sukacita iman kita semua. Tentunya enciknya nak mau dapat sebut satu persatu. Tadi Solia, kolom berapa. Dan pastinya ketika kita ada dalam pelayanan, kehidupan kita bahkan keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Makasih banyak adik-adik semua juga yang walaupun pandemi COVID-19 dari bulan Maret tetap setia ada dalam pelayanan ibadah gereja anak. Meskipun lewat video di rumah masing-masing atau di kolom masing-masing. Tetapi hari ini torang boleh ada di dalam ibadah terakhir untuk ibadah anak sekolah minggu. Penutupan Kang tahun ini, tetapi tahun depan masih baku dapat ulang. Sehat-sehat, kuat-kuat, umur panjang, torang bertemu lagi di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Somahe kai kehagapan tuhu maka sarentiho. Salam. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara di ibadah menyambut Natal anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam sore hari ini. Dan sebagai penutup, sekali lagi atas nama Komisi Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam menyampaikan selamat kita menyambut Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tetap jaga iman, jaga imun supaya fisik kita kuat, iman kita kuat, dan tetap percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. 3.